Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang selain dari teori gravitasi yang pertama, di video sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori titik henti untuk interaksi wilayah desa dan kota. Ya, teori titik henti atau the breaking point theory digunakan untuk menentukan kekuatan besarannya pengaruh atau lokasi strategis dalam penentuan lokasi industri, pertokoan, perkantoran, atau fasilitas umum dan lain-lain. Biasanya teori ini yang banyak muncul di ujian sekolah ataupun ujian nasional pada saat yang lalu. Teori ini banyak muncul. Jadi banyak pertanyaan misalkan di kedua titik di antara kota A dan kota B, lalu akan dibangun pasar atau akan dibangun industri. Ini lokasi yang strategis itu kira-kira berapa jauh sih dari kota A atau dari kota B. Nah, cara menghitungnya itu menggunakan teori titik henti atau the breaking point theory. Kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya itu ada D AB sama dengan D kecil AB per satu ini konstanta ya, jadi sudah hitungan pasti, ditambah akar dari PB per PA. Jadi kita lihat keterangannya dulu. DAB itu adalah jarak lokasi titik henti atau diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Jadi si DAB ini adalah angka yang kita cari, dan yang angka kita cari ini hitungannya itu akan mulai dari wilayah yang penduduknya kecil ya, lebih kecil gitu. Misalkan wilayah A ini penduduknya sekitar 1.000 orang, lalu wilayah B ini penduduknya sekitar 2.000 orang, maka nanti setelah dihitung rumus ini, maka lokasi titik hentinya misalkan 10 km. Lalu hitungan 10 km itu akan dimulai dari wilayah yang memiliki penduduk lebih kecil, yaitu wilayah A ya. Jadi ini wilayah A, misalkan sini. Lalu di sini di sini jaraknya 10 km, dan di sini adalah pusat yang akan dibangunnya apa gitu. Begitupun kalau misalkan dibalik, di sini misalkan penduduknya hanya 500, lalu penduduk kota A ini hanya sekitar 5.000, di sini hanya 1.000, maka 100, misalkan ini 100, mohon maaf ini 100, dan di sini ini adalah 50 penduduknya, maka titik hentinya itu diukur dari titik B. Misalkan dari sini hanya sekitar 5 km gitu. Jadi dihitungnya itu berdasarkan jumlah penduduk yang lebih kecil. Lalu DAB itu adalah jarak antara kota A dan kota B. Berarti ini adalah kota A, ini kota B. Nah, ini adalah DAB ya. DAB. Nah, ini adalah jarak dari kota A ke kota B, itu disebut DAB. PA itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil, lalu PB itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Nah, kita menuju ke contoh soal. Yang pertama itu kota A memiliki jumlah penduduk 200 jiwa. Nah, berarti kota ini PA-nya itu adalah 200 jiwa, 20.000 jiwa, mohon maaf, 20.000 jiwa. Sedangkan kota B itu PB-nya berarti ini sekitar 30.000 jiwa. Nah, lalu jarak kedua kota tersebut adalah 100 km. Berarti tadi kita ingat jarak itu adalah DAB ya. DAB itu adalah 100 km. Lalu pertanyaannya, di mana lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut. Nah, kita sudah dapat mengambil kesimpulan yang pertama bahwa nanti hasil dari perhitungan DAB ini, D besar AB ini akan dimulai dari kota A, karena kota A ini jumlah penduduknya lebih sedikit dari kota B. Seperti
Itu nanti kita akan masukkan ke rumus ya. Nah, kita hitung, masukkan D kecil AB, ini adalah jarak, lalu ini konstanta dimasukkan 30.000 per 20.000 sama dengan sekian, hasilnya 1,5, lalu diakarkan menjadi 1,225, 100 per 1 plus 1,225. Nah, setelah dihitung, ini berarti menjadi 2,225, berarti 100 dibagi, berarti ini adalah 100 per 2,225. Nah, lalu dihitung hasilnya itu sekitar 44,9 km. Diukur dari kota A yang jumlah penduduknya sedikit ya. Tadi kita sudah gambarkan, berarti di sini 44,9 km, sekitar di sini hampir 50 km. Lalu di sini akan dibangun pusat perdagangan. Jadi, lokasi ideal penempatan lokasi industri sehingga terjangkau oleh penduduk A maupun penduduk B itu adalah 44,9 km dari titik A. Nah, jikalau kalian ingin mengetahui dari titik B itu jaraknya berapa, kalian tinggal kurangi saja 100 km kurangi 44,9 km. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.